Happy Chinese New Year. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin cerita untuk icebreaker ya. Nah, ceritanya satu hari satu grup WhatsApp teman-teman SD kepingin banget ketemuan. Karena sudah puluhan tahun gak ketemu. Dulu waktu SD mereka sangat akrab banget. Dan di WA semua mereka pasang foto waktu mereka masih SD. Supaya teman-teman mereka ingat. Ada juga yang pasang foto waktu mereka masih muda. Pokoknya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Maklum, sudah STW semua. Sudah di atas 60 tahun. Nah, mereka buat janji ketemu di depan sebuah mall yang terkenal. Yang pria-pria sudah nunggu 30 menit. Tapi kok teman-teman wanita mereka nggak datang-datang. Akhirnya karena tidak sabar lagi, dia telepon teman wanitanya dan tanya, "Hei, kamu gimana sih? Kami dari tadi tunggu-tunggu, sudah 30 menit kok nggak datang-datang? Keburu hujan nih." Teman wanitanya bilang, "Kita juga dari tadi nunggu kamu, kok nggak datang-datang?" Kata yang pria, "Ah, yang benar, dari tadi kami di sini loh, nggak lihat kalian. Yang kami lihat bolak-balik di sini cuma nenek-nenek semua." Teman wanitanya bilang, "Sama, dari tadi kita juga cuma lihat kakek-kakek." Mereka lupa, wajah mereka semua sudah berubah, sama-sama kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan itu bukti bahwa mereka hidup. Dan hidup buktinya adalah berubah, berubah semakin tua. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, yang melembutkan hati kami, supaya setiap firman yang kami dengar sanggup menerobos sampai ke dalam roh kami, sehingga hidup kami diubahkan dari dalam keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema khotbah hari ini adalah perubahan. Ada perubahan secara fisik, seperti dalam cerita saya tadi, orang yang tadinya anak-anak bisa berubah menjadi kakek nenek. Dengan bertambahnya usia, seseorang pasti dia berubah, bertambah dewasa dan akhirnya menjadi tua. Tetapi bagi orang percaya, ada yang disebut perubahan secara rohani. Dari anak-anak secara rohani menjadi dewasa secara rohani. Dan perubahan ini tidak bisa dinilai dari usia seseorang. Tidak bisa dilihat dari berapa lama dia sudah jadi orang percaya. Perubahan secara rohani juga tidak otomatis terjadi. Perlu usaha untuk menjadi orang percaya yang dewasa rohani. Ada orang yang sekalipun usianya sudah tua, tetapi cara berpikirnya, cara pandangnya secara rohani masih anak-anak. Itu sebabnya Paulus menasehati jemaat di Roma, di dalam Roma 12 ayat yang kedua demikian. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam Easy to Read version dikatakan, "Don't change yourselves to be like the people of this world, but let God change your inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect." Dan nasihat ini berlaku untuk kita semua. Orang yang baru percaya, jemaat yang aktif, dan para hamba-hamba Tuhan. Setiap kita harus terus berubah. Berubah gimana sih? Berubah seperti apa? Roma 12 tadi berkata, yang pertama, don't change yourself to be like the people of this world. Jangan berubah menjadi orang-orang seperti di dunia ini. Kenapa? Seperti beberapa kali pernah saya sampaikan, segala sesuatu di dunia ini termasuk orang-orangnya downgrade, terus merosot.
merosot secara fisik, merosot secara moral, merosot juga secara ekonomi dan karakter. Kalau dulu gay dan transgender malu ngaku. Sekarang mereka menuntut persamaan hak dan minta diakui kalau mereka itu benar. Kalau mereka benar, artinya Tuhan yang salah dong. Apa begitu? Sekarang teknologi semakin maju, tapi dipakai untuk menyebarkan berita-berita hoax, untuk provokasi. Sekarang ekonom semakin banyak, tapi krisis ekonomi di mana-mana di seluruh dunia. Walaupun ilmu pengetahuan maju, kemajuannya kebanyakan dipergunakan untuk hal-hal yang jahat. Video call dan website dipakai untuk aktivitas pornografi. Jadi kalau kita berubah menjadi serupa dunia, itu artinya hidup kita ikut-ikut downgrade. Dan itu sangat bertolak belakang dengan janji Tuhan di Ulangan pasal yang ke-28 yang berkata, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan tidak meminta pinjaman. Yang pertama tadi dikatakan let God change you inside with a new way of thinking. Artinya kita harus mengizinkan Tuhan mengubah bagian dalam dari hidup kita. Yaitu dengan merubah cara berpikir kita. Kalau tadi saya katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu artinya jangan berubah mengikuti apa yang ada di luar dirimu. Tapi kita harus minta dan izinkan Tuhan merubah bagian dalam dari hidup kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar diri kita. Kita tidak bisa minta orang lain berubah sesuai dengan keinginan kita. Kamu harus ngomong yang baik sama aku ya. Kamu harus murah hati sama aku ya. Kamu harus mengerti aku kalau aku tidak suka bau durian ya. Maksudnya kalau baunya aja gak suka. Kalau kasih boleh juga. Kamu gak boleh kritik aku ya. Gak bisa kan? Kita juga gak mau orang lain ngatur-ngatur kita semaunya. Betul? Tuhan saja, Sang Pencipta, tidak pernah memaksa orang harus ikut Tuhan. Betul gak? Kalau kita berubah sesuai dengan apa yang ada di luar kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak stabil. Karena yang di luar kita juga berubah-berubah, tidak stabil. Kalau kamu baik, aku juga baik. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Kalau kamu ngomongnya lemah lembut, sopan, aku juga. Kalau kamu kasar, jangan pikir aku gak bisa. Kata salah seorang pemuka agama di sosmed, ente jual, ane borong. Kalau saudara mau tahu kondisi dunia ini, saudara perlu lihat harga saham. Tiap jam, tiap menit berubah terus. Kadang merah, kadang hijau. Saudaraku, yang bisa kita kontrol adalah apa yang ada di dalam diri kita. Yang bisa kita kontrol hanya yang ada di dalam diri kita. Di dalam batas daerah kekuasaan kita. Yaitu apa? Yaitu hati dan pikiran kita. Dan kabar baiknya, seizin saudara, maka Tuhan akan mengubah cara berpikir saudara menjadi baru. Sehingga saudara dapat yang pertama, membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan ini gampang. Oh ini boleh, oh ini gak boleh, oh ini dosa, oh ini baik. Yang kedua, kita bisa membedakan antara kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna. Bagaimana caranya? Saya teringat ketika satu hari Tuhan datang kepada Salomo. Ketika dia baru saja jadi raja. Tuhan tanya sama dia, mintalah sesuatu kepadaku. Apa saja yang kamu minta, aku akan berikan kepadamu. Suatu pertanyaan yang luar biasa bukan? Kalau saudara ditanya sama Tuhan demikian, saudara jawab apa? Saudara minta apa? Gak usah ngomong sama saya. Simpan aja dalam hati. Sampai nanti akhir khotbah, saudara bisa tahu apakah yang saudara minta itu baik atau sempurna. Oke? Nah, kembali ke Salomo. Dia minta apa saudara? Ternyata dia minta hikmat untuk menimbang segala perkara.
Lucu ya, kok hikmat sih? Ada seorang pendeta dari Amerika, dia ngomong begini, kalau saya disuruh pilih uang 1 juta US dollar atau hikmat Tuhan, maka saya akan pilih hikmat Tuhan. Dalam hati saya ngomong begini, sok lu, sok suci. Kenapa? Soalnya kalau saya pilih 1 juta dollar. Tapi pendeta ini dia bilang begini, saya tahu apa yang saudara pikir. Dan saya mau beritahu, kalau saudara pilih 1 juta US dollar, tapi saudara tidak punya hikmat Tuhan, maka 1 juta US dollar itu akan membuat saudara menderita. Tetapi kalau saudara punya hikmat Tuhan, maka saudara bisa dapat lebih dari 1 juta US dollar. Nah, apa jawab Tuhan ketika Tuhan mendengar permintaan Salomo minta hikmat? Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13, Tuhan bilang begini. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan perhatikan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kalau Salomo minta umur panjang pasti dikasih. Kalau dia minta kekayaan pasti Tuhan juga kasih. Tapi karena Salomo minta hikmat, maka Tuhan memberikan bukan hanya hikmat, tetapi yang tidak dia minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan yang tidak pernah dimiliki oleh raja-raja lain, juga Tuhan berikan. Inilah contoh minta yang baik atau minta yang sempurna. Memang perubahan cara berpikir tidak bisa sekaligus, perlu bertahap. Kolose 3 ayat 10 katakan, pikiran kita harus terus-menerus diperbaharui supaya kita bisa mencapai goal kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan Paulus memberikan nasihat yang cukup detail tentang gaya hidup orang percaya yang sudah dewasa rohani. Yang menjadi goal kita semua dalam Roma 12, juga ayatnya yang ke-9 sampai ke-21. Dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Cukup jelas sebenarnya ya. Tapi kita tidak mungkin dalam satu kali pertemuan membahas semuanya. Tapi saya akan ambil contoh beberapa poin saja
Selebihnya saudara bisa baca baik-baik. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa menangkap maksud dari ayat-ayat ini. Yang pertama, yang paling penting adalah hidup saling mengasihi sebagai saudara seiman. Dan ini menjadi goal gereja kita, keluarga MDC. Kenapa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Kalau saya salah dan saya merasa dikasihi, saya tidak akan malu mengakui kesalahan saya. Karena saya yakin akan dimaafkan. Akibatnya saya tidak perlu berbohong. Dan bagi saudara yang memberi maaf, tidak dikuasai amarah atau kebencian. Nggak perlu menggosip di belakang. Siapa di antara saudara yang pernah berbuat kesalahan? Saya juga angkat tangan, karena saya sering salah. Siapa yang kalau salah kepingin dimaafkan, dimaklumi dan diterima? Saya juga. Saudara semua juga? Oke? Inilah arti kasih menutupi banyak dosa. Bukan kompromi sama dosa. Dan ini adalah aturan main utama di dalam gereja. Termasuk gereja kita, keluarga MDC. Yaitu hidup saling mengasihi. Tidak ada orang yang sempurna walaupun sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus. Kita semua harus saling menerima kekurangan orang lain. Kita semua sedang bertumbuh. Dan setiap orang memiliki tingkat kedewasaan rohani yang berbeda-beda. Amin. Sebagai anak Tuhan, kita juga diberi otoritas yang luar biasa oleh Tuhan. Yaitu apa? Yaitu untuk mengampuni dosa. Tahu nggak? Yohanes 20 ayat 23 berkata demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Gak masuk akal ya? Tidak. Bukan gak masuk akal, tapi di luar akal. Dua hal yang berbeda. Yang ditulis dalam Alkitab, di luar akal, supranatural. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, itu akan terjadi. Yang pertama, dikatakan ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan akan mendatangkan hasil yang positif. Ada upah yang menunggu bagi orang yang rajin. Amsal berkata, orang rajin akan menjadi kaya, memperoleh harta yang berharga, diberi kelimpahan, memegang kekuasaan. Orang yang rajin melayani Tuhan, rohnya akan menyala-nyala. Melayani Tuhan itu suatu kehormatan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan setiap kali saya baca ayat ini, saya merinding. Ayo kita rajin-rajin melayani Tuhan. Jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita dengan apa saja yang kita miliki. Dengan spirit of excellence, masing-masing kita memberikan yang terbaik. Karena untuk Tuhan. Amin. Kalau orang mengerti, orang yang melayani Tuhan dihormati Bapa di sorga dan tetap masih gak mau rajin melayani, terwelu. Tidak ada yang lebih membahagiakan hati lebih daripada melayani Tuhan. Melalui melayani jiwa-jiwa. Betul. Yang pertanyaan kedua ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Salah satu keuntungan orang percaya adalah selalu memiliki pengharapan. Ada banyak orang ingin mati. Karena apa? Karena tidak punya pengharapan. Tuhan bilang orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kalau saudara berharap sama dunia, apalagi sama setan, saudara pasti akan kecewa dan menyesal. Satu hari ada seorang ibu yang suaminya selingkuh. Dia sedih sekali. Lalu dia datang sama temannya curhat. Temannya bilang, kamu pergi ke paranormal ini ya. Dia hebat sekali. Suamimu pasti balik sama kamu. Dia nurut. Pergilah dia ke paranormal yang ditunjuk. Paranormal itu bilang, Ci, kamu pakai bedak ini ya setiap malam. Pasti nanti suamimu tidak berpaling kepada perempuan lain. Dia pulang,
bawa bedak yang dari si paranormal tadi, dan beberapa hari setiap malam dia pakai. Dan betul, suaminya kelihatan jadi tambah sayang sama dia. Tapi satu hari dia pulang dari pasar, dia kaget sekali kepergok suaminya keluar dari kamar pembantunya. Selidik punya selidik, ternyata setiap pagi si pembantu bersihin kamar nyonyanya. Dia pakai bedak nyonyanya. Karena dia nggak punya uang untuk beli bedak. Makanya suaminya jadi tertarik juga sama pembantunya. Jangan minta apa-apa sama dunia. Minta sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Orang yang punya pengharapan bisa tetap bersuka cita dan sabar dalam kesesakan. Tidak ada satu orang pun hidupnya senang terus. Ada saatnya kita mengalami kesesakan. Tapi Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan disampaikan, kita perlu mempersiapkan hati kita. Supaya apa yang disampaikan itu bisa kita alami. Rugi kalau kita cuma dengar tapi nggak bisa praktek. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Jadi jangan kaget, begitu pulang dari gereja, begitu pulang dengar firman Tuhan, kita akan mengalami apa yang kita dengar. Firman Tuhan itu disampaikan supaya kita bisa langsung latihan mempraktekannya. Mumpung masih segar dalam ingatan kita. Amin. Ayo kita berubah menjadi seperti Kristus dengan merubah cara berpikir kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan mau menolong kami untuk merubah cara berpikir kami supaya kami bisa berpikir seperti Engkau. Dan kami buka hati kami supaya Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Aku berdoa buat setiap orang yang hari ini menyaksikan program ini. Aku berdoa supaya mereka semua mengalami perubahan hidup, perubahan cara berpikir. Supaya mereka semakin dewasa rohani, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan mereka bisa mengalami janji-janji Tuhan. Apa yang mereka minta adalah permintaan-permintaan yang terbaik, yang sempurna, yang merubah hidup mereka. Supaya hidup mereka menjadi kesaksian buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.